Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya akan mendemokan PBL ya, Presence Based Location. Nah, untuk yang pertama kita bisa lihat kita atur dulu dari sisi backendnya dulu dari web admin panel. Nah, nanti alamat ininya saya cantumin di deskripsi ya. Dan untuk APK-nya nanti saya share juga seperti itu. Nah, untuk halaman loginnya seperti ini. Nah, untuk langkah pertama di sini langsung masuk dashboard. Dikarenakan akun ini udah punya project ya, udah punya perusahaannya gitu. Nah, untuk pendaftaran pertama itu kita mendaftarkan perusahaannya terlebih dahulu. Nah, untuk data yang sudah ada tampilannya seperti ini. Nanti di sini ada total karyawan perusahaan tersebut ada berapa, terus titik area lokasinya, terus approval lembur, terus jadwal kerja gitu. Nah, di bawahnya ada tracking usernya. Jadi kita bisa monitoring karyawan tersebut ada di mana seperti itu. Nah, untuk di bawahnya lagi kita ada laporan absensinya ya. Saya kelihatan nih nanti masuk ada berapa, di sini masih kosong-kosong nih sampai bulan Desember. Nanti yang alpha ada berapa seperti itu. Nah, misalnya kita bisa filter dari sini nih, bisa klik aja nanti mau nampilkan data apa juga seperti itu. Oke. Nah, juga ini bisa diekspor ke JPEG atau ya bisa dicoba-coba nanti. Nah, untuk pertama kita langsung masuk ke data perusahaan. Kita daftarkan dulu perusahaan Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk yang pertama kita tambah perusahaan baru. Untuk kode perusahaannya di sini bisa diisi bebas sih. Tapi saya sarankan 6 digit saja supaya tidak ini harus unik ya. Misalnya saya akan mengisi untuk example ini kita isi PR2 ya. Untuk nama ininya saya coba perusahaan example. Nah, ini opsional sih, kayak kontak person. Ini opsional, bisa diisi atau tidak, kita lewat saja. Nah, untuk kotanya tuh kita bisa isi kita dari kota mana ya, pesan Bapak Ibu sekalian. Kita daftarkan dulu saya dari Maya, alamat lengkapnya. Nah, ini kita bisa lewat yang opsional, nomor telepon, nah email palingnya, deskripsi. Oke, kita rasa datanya sudah benar semua, kita coba simpan. Nah, untuk ini sudah tampil di sini PR2 kode perusahaannya. Nah, jadi saya akan menjelaskan dulu skema dari sistem absensi ini seperti apa ya. Kita lebih ke lain ya. Kita coba di sini dulu. Saya akan menjelaskan sedikit sistem ini tuh gambarannya seperti apa. Nah, ketika kita sudah mendaftarkan satu perusahaan di sini. Nah, perusahaan ini tuh nanti ada karyawannya, gitu kan. Di sini ada karyawan, di sini karyawannya. Nah, sudah kita otomatis kan karyawan ini ada di perusahaan mana seperti itu ya. Nah, langkah keduanya setelah karyawannya di input, kita memasukkan lokasi areanya. Jadi area area absensinya mau di mana gitu kan. Area absensi mau di mana, titik poinnya seperti itu nanti kita set setelah kita melakukan di sini nih pendaftaran perusahaan seperti itu. Oke. Jadi kita tadi barusan udah mendaftarin perusahaan di PR2 ya. Langkah selanjutnya kita memasukkan lokasi area untuk checkpoint perusahaan tersebut. Nah, nantinya si karyawan-karyawan tersebut diarahkan untuk absensinya di mana saja sih gitu kan. Kita edit dulu di sini. Kita edit, terus kita scroll ke bawah. Nah, di bawah ada lokasi project ya. Nah, ini lokasi ini bisa kita tambah semaunya sih.
misalnya ada 4, ada 3 gitu kan untuk checkpointnya itu. Nah, kita ketik nama lokasinya, misalnya saya ada di ini untuk radius ya, bisa diubah juga sih, bisa 500 meter. Sorry, tadi ininya kita alamatnya kita isi dulu. Nah, ini autocomplete dari Google ya, ketika kita masukkan misalnya jalan Kelapa 2. Nah, di sini ada autocomplete. Nah, nanti di sini radiusnya 500 meter. Nah, ini otomatis nggak usah dirubah-rubah lagi, udah ngikutin dari dari ini ya, dari mapsnya, angka latitude sama longitude. Kita simpan. Nah, udah masuk nih. Kalau ini kita tambah lagi sekarang, misalnya saya basic Tasikmalaya ya. Kita coba basic Tasikmalaya, radiusnya 100 meter. Kita simpan lagi. Oke, ini bisa diatur sih ya, mau berapa aja gitu. Tambah lagi, misalnya saya nyambat satu lagi ya, Alun Manunjaya. Alun-alun Jaya seperti itu ya. Radiusnya misalnya 200. Oke, kita simpan. Nah, tadi kita udah mendaftarkan perusahaan, terus kita sudah mendaftarkan, kita sudah memasukkan proyeknya juga, checkpointnya ya, area lokasinya ini di mana saja. Nah, nanti ini bisa diatur untuk karyawan-karyawan gitu. Nah, langkah selanjutnya kita memasukkan karyawannya gitu kan. Kita udah mau set nih, nanti data project udah kesimpan, terus kan lokasi udah dapat, udah ada, udah di set. Nah, langsung kita memasukkan karyawan. Nanti ada di menu karyawan, masuk ke data karyawan. Nah, nanti kita tambah karyawan nih. Tambah karyawan tuh, nah di sini ada nih nick gitu kan, nick maksimal 8 digit nih miliknya. Misalnya 0401 2021. Ini bisa diisi ya, data-data seperti ini. Nah, nanti bisa kalau misalnya data karyawannya banyak, kita bisa ada fitur upload Excel juga sih, jadi bisa sekalian gitu, bisa tunjukkan. Nah, ini untuk per karyawan dulu ya. Oke, saya coba satu karyawan dulu. Gaji pokok misalnya 2 juta, alamat. Nah, ini project tuh perusahaan dia, jadi karyawan ini perusahaannya di mana sih gitu kan. Nah, tadi ada kan perusahaan example, bisa masukin tanggal masuk. Oke, Januari 12. Kita simpan. Oke, tadi udah tampil. Kenapa nggak tampil di sini? Dikarenakan karyawan yang tampil di sini hanya project ini ya, project based location. Jadi tadi kan ingat ya, tadi perusahaan kita tuh didaftarin kan per karyawan tadi di sini ya, di PR2 perusahaan example. Nah, sedangkan untuk yang barusan, yang karyawan barusan, kita daftarin di perusahaan example, sedangkan kita login di akun yang perusahaannya tuh PWA ya. Berarti kita coba logout dulu ya. Kita coba logout. Tadi bisa sih 0401 2021. Nah, password defaultnya itu 123456. Adapun nanti misalnya mau dirubah password, nanti dari sisi apps ya. Jadi akun ini tuh nyambung sama username nanti di apps juga bisa login. Jadi kayak satu akun untuk beberapa akses gitu. Passwordnya 1-6, defaultnya tuh nanti bisa dirubah lewat mobile apps-nya.
sukses nih kita nih. Nah, total karyawannya baru 1. Nah, gitu kan, 3 area alokasi gitu. Nah, kita coba lihat di karyawan, kita coba masuk di karyawan. Nah, ini karyawan nih, udah tadi ya, saya nambahin 1 ya. Kita coba tambah lagi. Kita tadi 04 01 2022. Kita coba lagi ya. Ininya kita ke perusahaan example, kita masuk. Nah, kita coba 2 akun aja ya. Oke. Nah, ini udah kebuat nih dua karyawan. Udah kebuat. Langkah selanjutnya kita udah set perusahaan tadi, terus udah set karyawan juga, udah set lokasi areanya juga. Nah, nanti kita atur nih, di sini kita bisa atur. Jadi misalnya begini, untuk nick yang ini atas nama dari Rosandi ini, dia bisa checkpointnya di mana aja sih gitu kan. Jadi bisa dibedakan nih antara yang namanya dari Rosandi sama Aka, itu lokasi checkpointnya bisa dibedakan. Misalnya si dari Rosandi ini bisa 2, nah si Aka itu bisa 1 checkpointnya. Ataupun bisa gini, jadi si dari Rosandi bisa bebas lokasi gitu kan, bisa absen di mana aja gitu tanpa perlu dia ada di lokasi yang udah ditentukan. Nah, si Aka harus ada di lokasi yang sudah ditentukan. Nah, gimana sih cara ngesetnya gitu kan. Nah, kita manage di karyawan ya, masih di karyawan kita manage. Kita scroll ke bawah nih. Nah, ada tuh. Nah, kalau misalnya dia bebas lokasi, dia nggak akan lihat ini 3 ini. Jadi dia mau dimanapun dia bisa absen seperti itu. Nah, kalau misalnya dianya di checklistnya cuma 2, berarti dia cuma bisa absen di sini di 2 tempat ini nanti yang muncul. Nah, nanti kita lihat ya. Misalnya saya yang ini 3 ya. 3-3-nya kita save. Oke. Kita balik lagi ke data karyawan. Nah, yang si AK ini kita bebas lokasikan. Jadi ada 2. Nah, oke, sudah keset juga. Langkah selanjutnya kita mengatur jadwal karyawan. Sebelum kita memasukkan jadwal karyawan, kita kan harus tahu dulu nih perusahaan ini jadwal kerjanya seperti apa sih gitu kan. Nah, untuk memasukkan sesuaikan dengan perusahaan Bapak Ibu sendiri jadwal kerjanya seperti apa. Nah, untuk cara menyesuaikannya kita bisa masuk ke master data shift ya. Di shift misalnya Bapak Ibu cuma ada jadwal kerjanya cuma 1 nih, dia jadi baku gitu kan. Misalnya dia jadwal kerja untuk PNS gitu kan. Nah, untuk PNS itu misalnya dia dari jam 7 sampai jam 4 sore. Nah, tidak ada lagi jadwal kerja yang lainnya gitu, misalnya gitu. Jadi Sabtu Minggu udah defaultnya tuh udah libur misalnya gitu. Nah, kita bikin dulu nih, kita bikin add new, kita masukkan shift atau waktu kerjanya. Misalnya nama waktu kerjanya PNS baik ya, PNS normal seperti itu ya. Nah, ini Excel kodenya, nanti saya jelaskan Excel kode fungsinya buat apa. Nah, ini singkatan sih bagusnya. Jadi kalau misalnya PNS normal, misalnya kita bisa ketik PNS aja gitu ya, PNS. Nah, ini ya kita arahin ke perusahaan example. Jam kerjanya dari jam 7 ya tadi ya, jam 7 jam 00 sampai jam 4 sore 00, seperti itu. Nah, kita ingat-ingat dulu nih, untuk waktu kerja PNS normal, Excel code-nya ini PNS tadi. Save. Oke, sudah tersave PNS normal, ini ada ya. Kita masuk ke sini. Nah, kita udah dapat nih ya kan, udah dapat 1 jadwal kerja untuk perusahaan example ini. Nah, langsung kita memasukkan jadwal kerjanya Pak. Jadwal kerjanya masuk di jadwal karyawan gitu. Nah, ini udah ada beberapa sih. Kita bisa add new schedule. Nah, di sini ada muncul pop up ya. Nah, di sini perlu diperhatikan dengan baik-baik ya. Jadi ketika kita add new schedule, nanti di sini ada fungsi, ada download template sama upload schedule ya. Nah, untuk langkah pertama kita bisa langsung download template dulu. Jadi
dikarenakan jadwal kerja ini sifatnya dia pengisiannya Excel gitu, jadi kita bisa download dulu format template Excelnya seperti apa sih gitu kan. Kita download dulu yang pertama, kemudian pilih project atau pilih perusahaannya, kita arahin ke perusahaan example. Ini bulannya untuk periode bulan tahunnya Januari ya, kita coba download. Nah, sudah dapat di sini sudah ada jadwalnya, kita close dulu. Kita coba buka Excelnya ya Pak. Kita coba lihat, buka Excelnya. Nah, nanti di sini udah kelihatan nih, udah kelihatan ada 2 karyawan atas ini atas ada 2 karyawan atas perusahaan dengan kode project PR2 ya, atau kode perusahaan PR2. Nah, di sini ada atas nama AK dan terus ada dari Rusandi. Nah, di sini kan ada kelihatan nih dari tanggal 1 sampai 31 kan untuk bulan Januari. Nah, untuk pengisian ini diisi apa sih gitu kan, pasti bingung kan. Ini isinya gimana gitu kan. Nah, ingat ya, kita ngisi berdasarkan Excel code tadi di ini ya, di sheet, di master data shift, kita cari tuh, kita mau masukkan tadi itu ada PNS normal dan kodenya PNS. Nah, nanti kita masukin di sini, kita masukin misalnya PNS. Nah, seperti itu ya, PNS juga ini sama. Nah, Friday Jumat Sabtu Minggu misalnya. Kalau misalnya dikosongin gini, nanti sistem akan otomatis mendetek bahwa Sabtu Minggu itu libur, seperti itu. Nah, akan tetapi jikalau Sabtu Minggunya akan masuk dan akan dikenakan lembur ataupun ada jadwal gitu kan, ada tambahan jadwal kerja, nah ini bisa diisi sesuai dengan jadwal kerja ya. Jadi Bapak Ibu bisa memasukkan jadwal kerjanya di shift setting sini. Jadi bisa disesuaikan lah gitu. Tapi kalau misalnya udahlah biarin gitu kan, dari orang jadwal kerjanya Senin sampai Jumat gitu kan, nah kita isi PNS aja gitu, isi PNS. Nah, kita coba lagi, ini kan tanggal 1 nih, tanggal 2, 3, 1 minggu kan, ini 4. Nah, ini sebenarnya kita coba isi sampai tanggal 4 dulu ya, kita isinya gini. Nah, seperti ini. Nah, kita save dulu, jangan dulu diisi semuanya ya, diisi semua juga bisa sebenarnya, tapi saya akan nunjukin saya ngisi cuma 2 tanggal ya, tanggal 1 sampai tanggal 4 nih. Kita save, kita coba upload lagi ya di jadwal karyawan, jadi schedule, muncul pop up. Nah, ininya dirubah nih ke fungsinya nih, fungsinya jadi ke upload ya, upload, terus pilih file Excel yang tadi yang sudah Bapak Ibu isi. Nah, di sini kan saya udah isi, kita coba upload. Oke, nah ini udah nampil nih. Pertama, perusahaan example dengan kode project atau kode perusahaan itu PR2 ya Pak. Nah, kita bisa lihat nih di detail edit kayak gimana sih gitu kan. Nah, nanti ada tuh, nanti kita isi kan tadi PNS, terus PNS gitu kan. PNS tuh dia jadwalnya tuh jam 7 sampai jam 4 sore. Nah, ini bisa kelihatan nih. Jadi kita cuma upload Excelnya sekali. Nah, misalkan ada yang salah atau misalnya ada yang mau dirubah gitu, kita cukup masuk ke detail edit, masuk ke kode perusahaannya, detail edit. Nah, nanti atas nama karyawan siapa kita tinggal aja pilih yang mana yang mau kita sesuai. Misalnya buat tanggal 5 nih, buat tanggal 5 saya arahin ke PNS gitu. Nah, kalau Sabtu Minggu ini kan saya tandain merah nih nantinya Pak, merah bahwa nandain dia tuh libur gitu sebenarnya. Tapi kalau misalnya dia diisi, dia nggak jadi merah nantinya, jadi dia ada jadwal kerjanya ke absen nantinya. Tapi kalau misalnya nggak diisi kayak gini, dia dia tuh dianggap libur nanti Sabtu Minggu tuh. Itu kita udah update jadwal. Oke. Nah, untuk dari sisi web adminnya sih saya cukup untuk proses presensinya saya cukupkan sekian dulu untuk videonya. Nah, nanti ada fitur-fitur lanjutan seperti itu nanti untuk video berikutnya saya nyusul lagi ya, saya buatin lagi supaya tidak kepanjangan. Nah, selanjutnya saya akan mendemokan dari sisi mobile apps-nya ya. Terima kasih.